Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Juni Fadli, NIM 18.01.55.0026, akan menjelaskan presentasi Project UAS mata kuliah Informasi Retrieval. Di sini saya akan melakukan scraping data terlebih dahulu. Saya menggunakan metode klasifikasi text mining menggunakan SVM dan LR, support vector machine dan logistic regression. Langkah pertama proses scraping. Di sini saya menggunakan tool Google Colab untuk codingan Python-nya. Langkah pertama kita menginstal package Google Play Scraper. Kita run. Jika sukses, langkah selanjutnya kita melakukan pemanggilan library app dari Google Play Scraper. Kemudian import pandas, nama lainnya pd, import numpy, nama lainnya np. Kita run. Kemudian di sini kita masukkan link di program codingan ini sesuai. Di sini saya akan men-scrap aplikasi di Google Play untuk mereview aplikasi gaming Mobile Legends. Kenapa saya memilih aplikasi ini? Karena aplikasi ini ada di rank 10 di Google Play. Pilih jika di sini ingin diganti misal aplikasi lain seperti marketplace kayak Shopee, Bukalapak. Di sini com.bukalapak. Jika ingin diganti Shopee atau lainnya Tokopedia, bisa juga com.tokopedia gitu, sesuai link dari aplikasinya. Kemudian language-nya kita menggunakan ID untuk Indonesia, jika default-nya English. Kemudian untuk country juga Indonesia untuk negara. Dan sortingnya kita menggunakan yang terbaru. Jika ingin yang relevan juga bisa, ganti saja sort.most relevant. Di sini saya memilih untuk menggunakan review data yang terbaru, yang paling terkini hari ini. Kemudian rentang datanya, tokonya saya akan men-scrap 2000. Kemudian skornya bisa dari skornya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tidak hanya salah satu saja. Kita run. Jika berhasil, selanjutnya akan melihat hasil scrapnya. Di sini saya menggunakan data frame data sama dengan pd.data frame kolom review untuk melihat. Hasilnya seperti ini, hasil scrapnya. Ini variabelnya ada review ID, username, user image, content, score atau rating, review create version, ada add atau waktu, dan ini konten ini sebagai reviewnya atau komentar, dan username sebagai pengguna atau user yang melakukannya. Setelah itu kita akan melihat totalnya apakah sesuai 2000 data. Ya, sesuai 2000 data. Kemudian kita akan mengambil variabel username, add, content, dan score saja yang ada di sini. Kita run. Akhirnya seperti ini proses scrapnya. Helvian Ahmad Zaki, Sodikin, Ilpan ada 5 teratas. BTW di Python ini
dimulai dari 0. Jika di RStudio dimulai dari 1. Hari ini pada tanggal 19 bulan 12 2021, dengan komentarnya gamenya bagus, skornya 5. Selanjutnya kita masukkan ke data mentah. Untuk data ini yang sudah dipilih seperti ini, dengan sort value-nya add. Kemudian kita akan mensortir atau scrap yang tadi ke data scrap. Kita lihat sesuai, sama, tidak ada kesalahan. Kemudian setelah itu, jika ini sudah berhasil, kita lakukan proses untuk masukkan ke sini, ke files scraping. Kita akan download. Formatnya bisa CSV atau XLSX. Jika ingin XLSX, di sininya diganti Excel, dan sininya diganti XLSX formatnya. Saya di sini menggunakan CSV saja. Kita run. Jika berhasil akan muncul di sini. Kita refresh, hasilnya ini. Kemudian kita download. Kita lihat hasilnya, data scrapingnya ini. Hari ini jam 11.34 atau setengah 12. Tunggu. Ini hasilnya. Username, add, content, score, CSV nya. Kita lihat ada sesuaikah 2001 data, berarti sesuai 2000 karena yang satu tadi buat variabelnya. Jadi sudah benar. Kita close saja. Kita masuk lagi ke Google Colab. Selanjutnya langkah untuk proses filtering atau pre-processingnya yang kedua. Sebelumnya kita install dulu Blackjack Sastrawi untuk proses cleansingnya nanti, dan feather sentimennya untuk proses klasifikasinya nanti, untuk analisis sentimennya. Maaf, harusnya yang Sastrawi dulu, enggak apa-apa. Sudah terinstall semua. Kemudian kita import yang kayak tadi ini, sudah harusnya enggak apa-apa sih dihilangin, tapi enggak apa-apa. Import balas SPD, import tray, import string, import NLTK, dan import LTK sentiment feather untuk import sentiment intensity analyzer. Ini di sini untuk proses nanti saat akan menghapus kayak URL, mention dan lain-lain, string membuat ke text string, terus NLTK untuk proses steaming, proses stop words, proses tokenize, lain-lain. Kita run saja. Jika sudah berhasil, kita masukkan data scraping tadi dengan library PD dan akan menampilkan 5 data teratas. Di sini saya untuk data frame-nya saya kasih nama DF. Ini sesuai. Yang data 5 terbawah Dimas Asmi Yeriko pada tanggal 18 sore. Yang terbaru hari ini tanggal 19. Selanjutnya kita akan melihat total length sesuai 2000 untuk shape nya berapa variabel dan
sesuai 2004 variabelnya, rows dan kolomnya ya sesuai. Untuk melihat skornya atau yang rating 1, 2, 3, 5 totalnya ada berapa saja, yang terbanyak ternyata ada di rating 5 atau skor 5 dengan 1261. Terus terbanyak kedua ada rating 1 507, terus rating 4 ada 99, rating 3 ada 69, rating 2 ada 64. Setelah itu kita akan menambah variabel untuk label. Nah, kita butuh label. Biasanya untuk sentimen bisa positif, negatif, 0, 1, tapi sini akan saya menggunakan untuk positif dan negatif. Dengan jika skor lebih 3 maka positif, jika tidak negatif. Artinya nanti skor yang 4, 5 akan diberi sentimen positif dan 1, 2, 3 akan negatif. Gitaran hasilnya akan menambah. Di samping skor ada skor 5 positif dan skor 1 negatif. Siapnya yang tadinya 4 apakah bertambah? Ya, bertambah jadi 5, yang tadinya 4 sesuai benar. Kita akan melihat yang sentimennya positif negatifnya ada berapa. Ternyata positifnya ada 1360 dan negatifnya ada 640. Ini hasilnya cukup timpang, harus diseimbangkan nanti untuk sampelnya nanti buat SVM dan LRN nya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menghilangkan yang variabel tidak perlu seperti username, score, dan add, karena kita hanya menggunakan untuk yang variabel konten dan sentimen saja. Gitaran seperti ini. Kita lihat datasetnya sudah 2000 dan 2 variabel saja ya. Di sini data disamaratakan agar seimbang. Ini diisi sampelnya. Jika tadi yang paling sedikit dari yang negatif 640, kita bisa mengisi untuk menyeimbangkan biar yang positif juga biar sama. Kita akan mengambil dari yang paling terkecil, misalnya paling terkecil negatif 640, berarti kita akan mensamakan menjadi 640 untuk sampelnya ya, sampel. Jika sudah, gitaran akhirnya totalnya menjadi 1280, positif negatifnya sama 0,5 semua. Datasetnya sesuai 1080 2 benar. Nah, di sini save import tadi NDLK untuk mendownload pang stopwords wordnet. Kita run saja. Selanjutnya kita akan masuk ke proses cleansing. Sebelumnya akan kita lihat data yang belum bersih. Dapat dilihat masih banyak emoticon huruf besar yang akan nanti kita tanda seru yang akan kita hilangkan. Proses pertama yakni menghapus URL HTTPS, kemudian kita run. Jika berhasil, kemudian kita tag jadi huruf kecil str.lower ya, dia juga sama lower. Kita run. Kemudian untuk mention seperti add dan lain sebagainya, kita run. Hashtag, kita run. Untuk next character kita hapus, remove, kita run. Punctuation juga kita run. Kemudian angka kita run, spasi berlebih kita run. Jadi dapat dilihat masih ada emot, masih ada
ini huruf G-nya bagus, ini V-nya masih besar dan suruh apakah prosesnya berhasil untuk lincingnya. Kita lihat masih berhasil, G-nya bagus, jadi G-nya bagus saja. Kemudian untuk menampilkan word cloud yang atas ini yang positif, yang warna biru, dan yang bawah negatif yang warna merah. Hasilnya seperti ini. Word cloud ini untuk menampilkan kata atau kalimat yang sering muncul, yang paling terbanyak. Gamenya bagus banget, yang ada di positif, dan yang di negatif ada kata-kata main, AFK, ini kata-kata hewan juga ada di sini. Selanjutnya kita rasa saja, lihat apakah masih sesuai. Selanjutnya ada proses tokenize dan testing. Sebelumnya kita harus import dulu word tokenize nya. Kita run, sini akan melihat di satu secara nickname ML. Ini harus bersih sih, tapi ternyata di Sastrawi ada yang belum bisa bersih banget. Masih ada satu ini karakter. Kalau ada yang bisa menambahkan untuk lincing yang seperti ini, bisa komen saja. Kemudian kita run yang bawah ini untuk proses token word. Ternyata sudah bersih token listnya untuk proses ini, menghilangkan jadi itu secara nickname ML, jadi hilang yang tadi. Selanjutnya ada steaming. Sebelumnya kita harus dari intellect.steam import porter stammer dan port name limartizer. Kita run. Proses selanjutnya. Steaming ini, dan kita lihat hasilnya. Stop word untuk menghilangkan kata imbuhan. Di sini language-nya Indonesia. Jika yang kalian review Inggris, ganti Inggris, Indonesia, kata imbuhan. Tentunya kita harus import stop wordnya ya, jangan lupa itu. Terus remove stopnya kita jalankan. Sudah berhasil, hasilnya seperti ini. Kita lihat sudah kecil semua, sudah tidak ada kata tanda seru, karakter lainnya juga. Masih sesuai 640. Kemudian kita masuk ke proses drum breaking. Di sini saya menggunakan TF-IDF. Sebelumnya kita harus import dulu train test splitnya untuk membuat extend ytrain ytest. X di sini variabel konten dan y variabel sentiment. Kita run, dan test size nya 0,2, bebas, bisa 0,1, 0,8. Jadi saya menggunakan 0,2. Berhasil. Kita lihat extrainnya berapa. Extrainnya ada 1024 dan X-testnya ada berapa? Ada 256. Kemudian masuk ke proses vektorisasi, import count vectorizer dari scalar.vector extraction.text, vectorizer count vector fit extrain. Jika
vectorizer.fit, maka di sini extend kita run. Jika berhasil, selanjutnya ada transform, extend, vectorizer, transform, dan akan di print hasilnya seperti apa. Kita lihat karena dari nomor 165.8 jadi 1024 dan 256 untuk extend dan extest nya. Kemudian ekstranya untuk ke array, kita lihat hasilnya seperti ini. Hasilnya banyak ini. Kita masuk ke proses LR dan SVM nya untuk metodenya. Sebelumnya kita harus import logistic regression dulu untuk library-nya dan dari sekalian linear model. Dari akan dilihat nanti akurasi skornya untuk logistic regression. Proses LR masih salah. Masing-masing harus ada akurasi skornya ini kayaknya, jadi bisa tidak bisa. Hasilnya dapat dilihat akurasi untuk si 0,01, 0,05, 0,25, 0,51. yang paling banyak ada di akurasi 0,25 untuk proses yang logistic regression. Ini juga sama, harus kasih ini kayaknya akurasi skor untuk import akurasi skornya ya. Hasilnya dapat dilihat sama kah? Ada dua di sini yang sama, yang 0,5 sama 0,25. Ini harus bagaimana? Saya akan samakan saja sama yang di atas untuk mengambil yang 0,25, karena di sini nanti harus diisi sesuai yang paling banyak. 0,25 untuk yang regression dan 0,25 untuk yang SVM. Sekarang yang final mode metode LR nya, dan kemudian kita print untuk final akurasinya. Yang ini yang atas 0,86, yang bawah 86, atau bila dibulatkan yang final model SM akurasinya 0,87 ya, karena belakangnya 67. Kalau ini yang atas kan yang logistic regression kan belakangnya 3, jadi tetap 0,86, jadi akurasinya lebih tinggi SVM akurasinya daripada logistic regression. Dan evaluasi model LR nya akan kita lihat confusion matrix dan klasifikasi report. Dapat dilihat untuk yang logistic regression negatifnya 89% untuk precision, positifnya 84%, recall 84, yang positif 0,89, advance score-nya 0,86, yang positif 87. Dapat dilihat ya akurasinya 86% jika dipersenkan ini. Terus sekitaran yang evaluasi model SVM nya vector machine
Hasilnya seperti ini, negatifnya 90, positifnya 84. Lebih tinggi akurasinya 87% dari SVM. Itu hasil klasifikasi text mining menggunakan SVM dan LR atau System Vector Machine Non-Logistic Regression. Untuk itu saya terima kasih. Dan SVM ini lebih ke skalabilitas dan logistic regression itu lebih ke probabilitasnya. Jadi itu untuk hasil dari data review Mobile Legends Bang Bang menghasilkan akurasi model SVM support vector machine lebih tinggi sedikit daripada model logistic regression. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.